Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku. Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Anggapi komentar saudara kita ya. Weton Jumat Wage, pasangan dengan Jumat Wage, pasangan dengan weton 35 weton yang lainnya bagaimana? Sudah saya bahas komplit teman-teman ya. Silakan dicari sendiri videonya gitu. Kalau saya harus menjawab lagi ya, satu persatu ya wis. Boleh ini gitu. Ya, tinggal Anda ketik di mesin pencarian itu kan ada tuh gambar bunder itu ya, seperti teleskop apa bunder terus thread itu loh ya, set itu Anda ketik Jumat Wage jodoh ya. Atau Anda ketik di playlist itu kan juga ada, tinggal Anda lihat ya. Terus apa lagi nih ya, Pak Ustadz kalau malam udah ngambil, udah kita bisa makan dan minum air ya. Ini coba kalau nanya ini di yang detail teman-teman ya, karena saya tidak mungkin menjawab ya, sebuah pertanyaan ya ketika Anda ini tidak jelaskan secara detail gitu loh ya. Misalkan Anda pertanyaan di video A gitu ya. Nah, video A ini ya sudah saya bahas katakanlah 5 bulan yang lalu ya, sudah pasti lupa gitu ya, sudah pasti lupa. Tapi kalau Anda intinya ya membahas tentang ini ya lebih detail gitu loh ya, jadi ada poin intinya gitu ya dari video itu pasti saya akan bisa jawab ya. Kalau anda bertanya katakanlah ngambang gitu ya, enggak jelas ya, enggak akan bisa saya jawab. Karena apa? Inti dari pertanyaan Anda sendiri tidak ada ya. Contoh ya Pak Ustadz ya, kalau malamnya udah ngambil, udah kita bisa makan atau minum air enggak Pak Ustadz? Ngambil apa ini gitu ya? Apa nggak ngambil air hujan ya, atau apa gitu ya? Nah, ini kan enggak jelas, pertanyaan semacam ini enggak jelas ya. Terus juga saudara Desi, Pak tolong bahas tentang diri sejati itu seperti apa? Manunggaling kaula Gusti. Ya, oh belum saatnya Anda memahami itu gitu loh ya. Ketika Anda tidak memiliki dasar yang kuat, wes tambah oleng. Ya. Akhirnya apa? Anda akan jadi males menjalankan sebuah syariat itu. Makanya belum saya bahas ya sampai detik ini, hanya cuplikan-cuplikan saja ya. Karena ketika Anda katakanlah kita bahas manunggaling kaula Gusti, nah terus Anda akan males. Kenapa? Anda tidak memiliki dasar syariat yang kuat ya. Ya tetap ya, hidup ini ada dua sisi. Manunggaling kaula Gusti itu sisi batin ya. Syariat itu sisi lahir ya. Ya ibarat syariat dan hakikat itu satu kesatuan. Kalau basic Anda syariat belum Anda jalankan, jangan ngomong manunggaling kaula Gusti ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena hakikat saja tanpa sebuah tindakan itu juga konyol ya. Jadi ya hakikat saja kita tanpa sebuah tindakan itu juga konyol. Artinya apa? Kita tidak menjalankan sebuah syariat gitu loh ya. Ya ibarat gini loh ya. Anda mau makan gitu ya. Wes warak tok ae wes, aku ndak usah mangan ya. Apakah warak? Ya tidak. Anda makan baru warak. Ya, makan itu syariatnya, warak itu hakikatnya. Ya, sama seperti itu. Ya, jadi harus Anda lakukan syariat, pahami dulu syariatnya. Tentang apa yang Anda mau pahami? Tentang manunggaling kaula Gusti itu dari sisi mana gitu. Ya, yang penting itu adalah syariatnya dulu. Ya, basicnya dulu ya. Nah, dari basic ini ya, dari basic ini Anda akan masuk kepada inti penghayatan dan penjiwaan ya. Kalau saya wirid dalam keadaan gelap, baca dalam hati berulang-ulang ya. Kalau bisa bacanya di mulut ya, di hati itu menghayati, menjiwai ya. Di pikiran itu menerjemahkan supaya bisa cipto rasa karso. Nggak perlu Anda gelap-gelapan gitu loh ya. Ngapain gelap-gelapan?
Ya, wirid zikir itu dalam kondisi mau gelap, mau peteng, mau siang, ya, mau pagi, itu sama saja. Tinggal Anda mengolah diri Anda sendiri supaya Anda ini bisa fokus. Gitu ya. Mungkin dengan gelap Anda akan lebih fokus ya juga bisa. Tapi ya tidak semuanya gelap saja gitu ya. Siang kita juga ada waktu siang, kita juga ada waktu pagi. Yang itu bisa kita manfaatkan semua gitu. Ini yang Anda harus lakukan seperti itu. Jadi belajar itu jangan setengah-setengah ya, jangan sepotong-sepotong. Anda bisa wirid malam, Anda bisa wirid pagi, Anda bisa wirid siang ya. Di segala aktivitas, di segala tindakan. Jadi nanti kalau Anda batasi, kalau saya wirid dalam kondisi gelap ya, maka kalau Anda pagi hari, siang hari, sore hari tidak bisa wirid. Ya, jangan batasi diri Anda ya. Untuk jadi sukses itu ya. Untuk ibadah itu jangan dibatasi. Ya, batasannya ya aturan ya. Ya. Kalau Anda ibadah batasannya aturan ya. Kalau misalkan sholatnya isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Kalau tirakat itu tidak ada batasannya. Ya, batasannya adalah keberhasilan. Itu yang Anda harus lakukan. Ya, ini menjawab ya. Saya menjawab pertanyaan saudara-saudara kita. Wudhu sebelum tidur ya, menaruh daun salam dan sirih di bawah bantal, yang ngapain ya, kita pakai naruh daun sirih, daun salam itu ya, nggak usah pakai itu saja ya. Jadi wudhu itu intinya kita itu membersihkan lahir ya. Hakikatnya ya kebersihan diri kita, kebersihan jiwa kita gitu ya. Jadi itu cukup, tidak usah pakai media apa-apa gitu ya. Nah, nanti malah Anda akan mengkultuskan ya. Nanti Anda akan syirik gitu ya. Jadi syirik itu tidak hanya keris ya. Mengagung-agungkan sebuah pusaka gitu. Kan orang itu kebanyakan seperti itu ya, punya keris, punya tumbak itu dianggap syirik. Tanpa disadari syirik kecil ya. Harus pakai itu. Ya, itu kan juga syirik gitu. Kalau Anda percaya dengan daun sirih, daun salam itu. Daun sirih, daun salam ya gawe jamu, gawe obat. Kita percaya dengan daun salam, daun sirih itu juga syirik. Ya. Kalau daun salam itu bisa menyembuhkan, ya menyembuhkan ya tetap Tuhan. Perantara itu. Ya. Misalkan Anda pergi ke dukun, itu syirik. Anda pergi ke dokter, ya juga syirik gitu. Ya, kalau Anda percaya dokter itu bisa menyembuhkan, kalau Anda percaya dukun itu bisa menyembuhkan. Nah, jadi syirik itu letaknya di hati. Nah, tetapi kita bagaimana bisa supaya kita itu bisa menghindari gitu loh ya, hal-hal semacam itu. Ya duwe keris ya ndak apa-apa gitu. Tapi ya jadi percaya gitu. Ya, kalau keris itu bisa katakanlah membuat rezeki Anda lancar gitu. Ya tetap yang membuat rezeki lancar ya adalah Tuhan gitu. Ya. Nah, yang ditakutkan orang itu kan seperti itu gitu loh ya. Akhirnya kita mengkultuskan sebuah benda, akhirnya menyekutukan Tuhan. Ya. Terus apalagi ini ya? Nah, pokoknya intinya teman-teman ya, intinya itu kita itu harus terus memperbaiki diri ya. Intinya kita itu harus belajar bagaimana supaya kita itu menjadi lebih baik lagi gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita belum berhasil, terus saja bergerak, terus memperbaiki diri, lama-lama ya akan hasil. Kalaupun Anda tidak berhasil ya, di dalam Anda memperbaiki diri itu ada perjalanan spiritual gitu. Ada perjalanan menuju Tuhan. Tuhan juga melihat itu ya. Tuhan itu melihat usaha Anda. Tuhan itu melihat upaya Anda ya. Bukan melihat hasilnya. Kalau Tuhan, kalau kita ini kan melihat hasilnya gitu. Ya. Kalau kita ini kan melihat hasilnya.
Nah itulah yang menjebak kita, sehingga diri kita ini menjadi pribadi yang kacau, amburadul, kacau dan tidak karu-karuan ya. Nah, semoga ini bisa dipahami ya. Saya tidak membuat materi yang panjang teman-teman ya. Untuk hari ini kurang fit ya. Ya cukup satu video ya. Nanti akan saya buatkan video short saja nanti. Ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.